Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Agus Sambarwari. Pada kesempatan kali ini kita akan buat project baru yang mana nanti dari mulai aplikasi sampai dengan kita buat executable-nya. Jadi nanti aplikasi yang kita buat ini akan bisa kita install pada komputer kita. Nah, kita akan buat image viewer ya. Jadi aplikasi untuk menampilkan sebuah gambar berekstensi JPG ataupun PNG. Nah, di sini saya sudah membuat project baru dengan nama project Image Strip Viewer. Nah, ini formnya saya akan tambahkan text box. Kemudian saya tambahkan juga button. Berikutnya saya tambahkan data grid view. Oke. Dan juga kita tambahkan image list picture box. Jadi ini untuk menampilkan gambarnya. Nah, kita coba atur dulu untuk button ini di atas, kemudian ini text box-nya di samping button. Oke, saya perpanjang dulu ya. Nah, jadi nanti harapannya button ini kita ngeklik seperti browse gitu, open gitu, nyari di mana sih file yang kita miliki itu posisinya menggunakan button tadi. Terus ini data grid view akan kita gunakan untuk menyimpan atau menampilkan daftar file yang telah kita browse tadi. Nah, kemudian ini picture-nya, picture box. Oke, oke sebelum seperti ini. Nah, untuk propertiesnya di button ini propertiesnya saya ganti dengan btn browse. Kemudian teksnya saya ganti dengan browse. Ya, mencari. Kemudian di text box, sorry ini saya kecilin aja. Seginilah ya, ini aja. Kemudian di text box ini propertiesnya saya ganti dengan txt browse. Kemudian read only-nya saya buat true, jadi hanya bisa di read only. Kemudian saya coba cari dulu visible tab read only multi-line false locked false. Oke, sementara itu dulu lah ya. Kemudian di data grid view saya ganti namanya menjadi DGV. Nah, oke, agar mudah nanti ingatnya DGV. Kemudian di sininya kita coba enable add-nya dihapus, editingnya juga nggak bisa, di delete juga nggak bisa. Jadi cukup hanya menampilkan saja ini nanti. Tarik seperti itu. Nah, kemudian pada picture box ini saya buat namanya tetap aja lah ya, picture box 1. Kemudian untuk border, mana nih, border stylenya saya buat single. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah jadi. Jadi nanti pengennya, oh ya ini maksudnya. Nanti ketika kita klik browse, maka akan muncul kotak dialog pencarian folder untuk menampilkan gambar-gambar yang akan kita tampilkan di sini, picture box-nya. Ini nanti ketika udah terpilih alamat atau kotak dialog foldernya, nanti di sini akan muncul semua file-file yang ada di dalamnya, file-file gambar ya, JPG sama PNG saja saya khususkan. Oke, jadi ini tadi masih ada klip-klip ya, sepertinya bukan read only. Saya coba cari dulu di bagian text box, margin, multi-line, wait bentar, sorry, apa tadi ya,
tab stop, shortcut scroll bar. Oh sorry, ini enable-nya dibuat false. Nah terus kemudian untuk read only-nya kita buatkan jadi false saja. Jadi nanti nggak ada teks yang berkelip-kelip seperti tadi ya, seperti ini ya. Oke. Oke, seperti itu. Nah, nggak bisa. Oke, sudah. Sekarang kita akan desain untuk formnya. Formnya saya buat aja. Di sini properties pada form, namanya biarkan aja form 1, terus kemudian untuk icon. Nah, ini icon nanti kita akan ganti, tapi nanti saja. Kemudian untuk teksnya ini saya ubah menjadi image viewer. Oke, viewer. Nah, kemudian start position. Start position itu ketika nanti kita debug di start, itu munculnya di mana sih posisinya. Kalau misalkan ini default kan tadi ada di sebelah pojok sini, kadang nanti ada di sebelah mana gitu. Coba kita ubah ke center. Ya, center screen. Artinya nanti dia munculnya pas di tengah ya. Nah, pas di tengah. Nah, kemudian saya akan matikan aja maximize-nya. Oke, maximize box. Maximize box-nya saya buat false. Nah, udah. Nah, sekarang kita akan masuk ke kode programnya. Di bagian browse, nah itu kita klik, kemudian di event-nya adalah browse-nya klik ya. Nah, ini kita tambahkan. Jadi ketika tombol browse itu diklik, apa yang terjadi gitu. Nah, saya akan menampilkan yang namanya kotak dialog folder ya. Jadi folder browsing dialog. Oke, berarti folder browse dialog, saya singkat dengan saya buat objek namanya fbd new folder browse dialog. Oke. Kemudian jika munculnya if fbd show dialog kemudian sama dengan system windows form dialog result ya, dialog result oke. Jadi ketika kotak dialognya itu sudah muncul dan sudah diklik OK, folder yang dipilih, apa yang akan terjadi gitu. Nah, kita akan buat nih. Tadi kan namanya txt browse.text. Oke, .text sama dengan fbd selected ya. Selected path. Oke. Sampai sini dulu kita akan coba jalankan. Nanti teks di sini akan ketika kita klik browse itu akan muncul kotak dialog. Nah, ini coba saya klik library picture, di sini ada folder picture. Oke. Nah, ini udah munculnya. Kita sudah mendapatkan alamat dari tempat gambar atau di mana gambar itu bisa berada gitu. Nah, sekarang kita tambahkan nih. Nah, sekarang udah bisa. Sekarang kita tinggal nampilkan nih. Di dalam folder yang tadi kita pilih, di sana kan ada banyak sekali file. Saya akan coba tunjukkan di sini di folder picture. Nah, ini ada banyak sekali gambar saya. Baik itu PSD pun juga ada. Nah, ini saya ingin nampilkan semua list file gambar yang ada di sini ke dalam data grid view. Nah, jadi kita buat dulu stringnya saya kasih nama files ya, files, kemudian directory, ada nggak directory ini? Oh, tidak ada directory, jadi kita perlu menambahkan di sini using system.io. Nah, jadi
Harusnya bisa nanti directory ya. Oke, directory directory apa ya? .get file, get file, get file. Oh ya, kita belum buat variabel untuk menyimpan path-nya ini ya. Ini kan langsung di ini ya. Saya pengen ini disimpan. Saya akan buat variabel baru di sini, public ya, string, namanya adalah folder. Oke, dengan null, jadi kosong Mas Yan. Oke. Nah, di sini selain txt saya buat nih folder sama dengan fbd dot selected path. Nah, dah ya. Jadi ini adalah folder, get file, folder. Oke, sip. Nah, jadi di sini kita sudah buat variabel files. Nanti variabel files ini digunakan untuk menyimpan nama file ya, menyimpan file-file yang ada pada folder ini. Ini kan nama filenya banyak ya, makanya di sini saya buat array di sini. Jadi kumpulan nama file nanti itu disimpan di sini, nama file gambarnya. Nah, sekarang kita buat data tabel. Data tabel ini nanti digunakan untuk menyimpan daftar list filenya ini, list nama-nama file dalam bentuk tabel gitu ya. Oke, tabel. Saya buat aja nama objeknya tabel, kemudian new data tabel. Nah, new data tabel, kemudian saya buat nih kolomnya table dot column dot add. Saya buat kolom baru, namanya apa? Nah, saya buat nama file underscore name ya. Nama kolomnya file. Jadi sini nanti akan ada bentuk tabel dan headernya atau kolomnya namanya adalah file underscore name ini. Gitu. Nah, sekarang ketika nanti sudah dapetin ya listnya, sekarang kita akan tampilkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari files dot i kurang dari files dot length ya. Jadi kita akan dapatkan panjangnya ada berapa nanti yang tersimpan itu datanya i plus plus. Oke, kemudian file info, file new, file info dari files ke i. Nah, dari files ke i kita tambahkan ke dalam tabel, tabel.row, row dot add file dot name. Sampai sini harusnya kita udah menyimpan tadi ya. Oke, nanti saya jelaskan alurnya seperti apa. Kita coba masukkan dulu ya data. Tadi namanya DGV ya, data grid view. DGV, ingat ini tadi data grid view-nya saya ubah namanya jadi DGV. Jadi ketik aja DGV dot data source. Data source ini tabel. Kemudian oke, sementara ini dulu. Sampai sini artinya seperti itu teman-teman. Jadi ketika nanti kita klik tombol browse, akan muncul kotak dialog nih. Namanya FBD. Objek kotak dialog tadi saya beri nama FBD, folder browser dialog. Nah, jika fdialog.show dialog itu kita udah tampil nih, kemudian kita cari tadi folder ya. Folder dicari. Ketika kita udah klik foldernya dan kemudian kita oke, maka nanti
txt browse.text-nya, teksnya yang ini itu akan berubah menjadi seperti yang kita pilih halamannya path-nya ya. Jadi URL pada folder path-nya. Jadi folder path-nya itu akan dipilih. Nah, kemudian kita simpan folder path tadi itu ke dalam variabel namanya folder yang kita telah deklarasikan di atas sebagai global ya. Global variabel. Nah, kemudian ini kan folder nih. Nah, kita simpan itu list ya, daftar nama file di sini. Ini kan filenya ada namanya 200 apps.png sampai ini semua. Ini kan ada banyak ya, ada 105 item. Nah, itu disimpan di dalam suatu array yang saya beri nama files ya, files. Nah, udah disimpan. Nah, ketika udah disimpan, saya buatkan tabel. Data tabel. Nah, di sana saya buat kolom namanya file name ya. Nah, kemudian di tabel tersebut kan hanya ada satu kolom. Nah, barisnya saya tambahkan di sini barisnya info file, new file dari file ke i. Ini kan file ke i. I dari file slang ini berarti kan artinya kan i sama dengan 0 berarti kan sampai banyaknya file. Jadi 105 file ya. 105 data yang ada dalam folder tadi. Nah, itu dicari informasinya berupa namanya. Nah, file ke i ditambahkan di tabel.row, ditambahkan barisnya satu ke bawah sampai i kurang dari file.length panjangnya ini 105. I kurang dari 105. Ditambahkan file.name-nya ya. Nah, setelah ditambahkan dalam tabel, barulah ditampilkan di data grid view. Ditampilkan di sini data grid view. Nah, tabel ini tadi. Coba kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini ya. Browse, kemudian saya tambahkan library picture. Oke, picture di sini. Oke. Nah, muncul nih. Sekarang akan muncul nama filenya. Oke. Nah, ini nama file. Cuma di sini ketika saya klik nama file di sini, gambar ini belum ada. Nah, pengennya nanti ketika saya klik file gambar ini, maka nanti di sini akan muncul itu gambar dari yang saya klik ini. Oke, tapi sebelum itu kita akan filter. Di sini kan ada beberapa file ya, ada PSD. Saya pengennya hanya PNG sama JPG. Maka perlu kita filter ini tabelnya. Nah, jadi nggak 105 data. Nah, jadi yang PSD ini akan kita abaikan. Oke, kita akan tambahkan data filter. Nah, di data grid view-nya sini, DGV. Nah, kita tambahkan filter. Filternya data tabel, kemudian dataku. Tabel. Data tabel, kemudian DGV, data grid view-nya, data source. Oke, udah. Default view row filter. Nah, kita masukkan query-nya ya. Query-nya adalah kolomnya tadi kan namanya adalah file name ya. File name. Nah, file name like. Ya seperti SQL. Kolom name ada like itu ya. Like. Oke, ini dulu coba saya tampilkan yang JPG ya. Nah, JPG dulu. Nah, udah. JPG. Oke, coba kita akan tampilkan hanya file JPG saja. Oke, picture. Oke. Nah, ini hanya file JPG aja, hanya sedikit ya file JPG. Nah, selain JPG, kita akan tambahkan juga file PNG-nya di sini. Jadi ditambahkan or file name like ini tambahkan %PNG. Jadi hanya file JPG dan PNG saja yang nanti ditampilkan di sini. Oke, library picture. Oke, PNG saja ya sama JPG. Nah, ya, PSD-nya nggak ada ya. Oke, PSD nggak ada. Oke, sudah. Sampai sini kita udah berhasil sampai dengan filter. Nah, sekarang
Saya pengen gambar tadi ditampilkan ya, ketika data grid itu nanti diklik, itu muncul di sini. Oke, sebenarnya sebelumnya tadi kan ada nama file yang terpotong, saya coba lihat dulu di data grid view-nya, di properties. Di properties itu ada namanya, bentar, cell, column header, auto size. Bentar, kita coba cari dulu. Biar ada horizontal scroll bar-nya itu aktif gitu. Read only true. Oh ini nih. Row cell. Scroll bar-nya buat sudah dua-duanya ya. Apa ini? Saya coba cari dulu. Harusnya udah bisa tadi. Hmm, Wait. Default cell-nya bukan. Default cell style-nya bukan. Column header default border. Apa ya? Oke lah, nggak apa, nanti kita akan coba edit biar apa namanya ada horizontalnya. Harusnya defaultnya sih muncul di sini tadi. Ini ada yang perlu ini. Oke, kita langsung aja ke event. Event yang ada pada data grid view. Jadi tadi kan udah muncul tuh list nama filenya. Saya pengennya ketika file apa namanya list itu diklik, nanti apa picture box ini akan berisi gambar yang tadi gitu, yang diklik gitu. Nah, jadi kita tambahkan properti eventnya. Data grid view diklik. Di bagian event kita pilihnya cell klik ya, ketika selnya diklik, bukan klik ya, tapi cell klik ya. Cell klik. Nah, klik 2 kali di sini. Kita tambahkan ya. Oke, jadi ini. Jadi ketika nanti selnya diklik, data grid view cell itu diklik, maka saya pengennya gambar itu nanti tampil gitu. Oke, jadi kita simpan dulu apa namanya nama filenya, image. Saya buat string image name, nama gambarnya, kemudian yang ada pada data grid view ya, dgv dot current row dot cell keberapa nih, cell ke 0 lah ya, defaultnya masih cell ke 0 dot value to string. Nah, kita ubah to string. Jadi nama file gambarnya tadi disimpan di sini, image name. Jadi kalau formatnya data grid view itu kita harus konversi dulu ke dalam bentuk string. Nah, jadi kesimpan nanti di variabel namanya image name. Nah, sudah tersimpan di image name, kita buat nih objek baru image namanya img. Nah, buat objek baru, kemudian img ini kan kita isi dengan image from file. Tadi kan kita udah nyimpen nih folder ya, folder plus apa namanya, posisinya ada di mana nih, add Nah, kenapa saya buat ini nanti teman-teman akan tahu, nanti silahkan dicoba. Image name. Oke, udah. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jika sudah, sekarang picture box 1 dot image sama dengan img. Ini artinya seperti ini. Jadi ketika sel pada data grid view ini saya klik, misalkan ada tulisan gambar 2000 berapa tadi .jpg, saya klik, maka akan disimpan ke dalam variabel namanya image name. Tapi masih berupa ini ya, berupa nama filenya. Nah, kemudian saya buat nih objek baru dari image ya, image. Nah, kemudian saya isi nih image ini, objek image itu dengan alamat dari
nama filenya. Jadi folder ini tadi kan sudah menyimpan alamat ya. Di sini kan folder, kemudian folder tadi kan sudah kita simpen nih alamat dari pet-nya kita, misalkan di dalam folder picture, udah kita simpen, jadi alamatnya ini disimpan nih. Alamat ini udah disimpan di dalam folder, nama ininya, nama apa namanya? Nama variable folder. Nah, kemudian saya tambahkan di sini add garis miring, artinya ini nanti adalah ini teman-teman, sama aja seperti ini. Misalkan saya ngakses picture, di sini ini ada picture, ada ttd aam ya, jadi seperti ini. ttd aam, nah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, oh gitu. Maksudnya seperti itu, ditambahkan dengan tanda ini, backslash. Nah, kita coba jalankan. Terus library picture picture. Oke. Nah, kita coba klik ya. Nah, udah muncul ya. Nah, cuman di sini kok masih apa namanya? Gambarnya nggak pas di tengah gitu loh ya. Terpotong-potong. Nah, sampai sini kita udah berhasil. Kira kita akan ubah di bagian picture box-nya. Di bagian picture box kita setting ininya bukan size mode-nya bukan normal tapi pilihnya center image. Nah, oke, udah ya. Kita coba cek kembali. Oke, library picture picture. Oke. Oh, ini kepotong ya. Oh, apa ya jadinya? Selain. Nah, silakan nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kalau bukan center image berarti ya zoom. Gitu aja. Nah, kalau bukan yang zoom berarti yang lain. Gitu. Oke. Udah ya zoom berarti ya. Oke, sampai sini kita udah berhasil membuat image viewer. Nah, dengan folder-folder yang alamat foldernya kita pilih sendiri. Nah, sekarang apa namanya, kita akan buat aplikasinya. Jadi aplikasi image viewer ini saya pengennya bisa dibuka di komputer lain, bisa diinstal di sana. Nah, tapi sebelumnya kita akan desain dulu di image viewer, bagian properties. Tadi kan ada icon ya. Ada icon. Nah, ini icon ini teman-teman bisa nyari di sini. Ketik aja di Google icon, nanti di Flaticon ini bisa bagus nih. Flaticon. Misalkan saya cari di sini image, image gallery. Nah, ini nih. Image gallery icon. Nah, akan muncul banyak sekali icon di sini. Nah, saya akan pilih yang simple, unik gitu. Oke, ini aja lah ya. Oke, ini saya oh, ini aja. Saya suka yang ini. Saya klik. Cuman dia formatnya PNG. Oke, nggak apa-apa. Free download. Apa ini? Oke, udah di-download ya. Nah, ini formatnya kan masih PNG. Nah, tapi di sana nggak bisa ya, teman-teman. Kita nggak akan bisa masukkan icon di sini berformat PNG. Jadi formatnya harus .eco. Nah, tadi kan udah kita download. Nah, sekarang kita ubah nih. PNG to eco. Nah, kita cari aja. Pakainya saya suka pakai yang ini nih. Eco convert. Mudah-mudahan bener nih. Nah, oke. Choose file. Tadi ada di download. Nah, ini ya. Gallery.png. Open. Upload. Nah, udah kita upload. Udah skip aja. Convert eco. Download. Nah, udah ya. Galeri XND eco. Nah, saya ubah aja namanya menjadi galeri. Oke, galeri saja. .eco. Nah, kemudian di sini kita akan cari. Oke, galeri.eco. Open. Jadi maksudnya icon ini seperti ini teman-teman. Ketika saya start, perhatikan icon di bawahnya. Ini tampilannya berubah nih. Icon yang ada di sini dan icon yang ada di dalam aplikasinya. Nah, udah jadi. Sekarang kita akan membuat file installer. Oke. Kita akan buat file installer. Caranya sebelumnya Visual Studio teman-teman harus sudah terinstall yang namanya ini ya, apa namanya? Installernya untuk menjadikan suatu aplikasi ini menjadi installer gitu. Nah, caranya di extension, manage extension. Nah, cari itu di sini ya online.
bagian online, teman-teman ketikkan aja installer. Nah, enter. Oh, udah muncul. Nah, ini deh. Saya udah menginstal. Jadi teman-teman silakan nanti jika belum diinstal silakan diinstal. Ini size-nya hanya 5 MB. Gratis, langsung diinstal. Kalau sudah diinstal, nanti di close ya, di close dan juga Visual Studio-nya di close. Tunggu, nanti akan ada proses lagi. Nah, di sana seperti proses instalasi biasa, di next aja atau oke lah. Jika sudah selesai instalasinya, teman-teman buka lagi project-nya. Nah, project-nya ketika sudah dibuka nanti akan seperti ini lagi. Nah, setelah project-nya dibuka, di bagian Solution Image Viewer, pilihnya Add ya. Add New Project nanti. Ketika instalasi tadi ya, instalasi extension untuk installernya sudah selesai, kan dibuka lagi nih project-nya. Nah, baru di bagian Solution Explorer, klik kanan, Add New Project. Nah, di sini cari itu namanya Setup gitu. Nanti ada Setup Project ya. Klik Setup Project, kemudian pilih Next. Pilih namanya nih. Namanya dibuat Setup atau misalkan installer. Oke lah, saya buat Setup saja. Nah, kemudian Create. Maka akan muncul file seperti ini. Jadi nanti sebagaimana teman-teman menginstal aplikasi kan ada di desktop, ada juga di program menu. Program menu tuh yang ada di sini nih. Di sini program menu. Di desktop ya di desktop lah. Nah, jika sudah selesai sampai tahap ini, kita coba klik 2 kali di user program menu. Oh, sorry, application folder. Kosong ya. Oke, masih kosong. Oke, wait. Di application folder, klik di bagian application folder, klik kanan, coba klik add, pilihnya project output. Nah, pilihnya primary output, ini tadi projectnya adalah image viewer ya, perhatikan. Nah, kemudian primary output, oke. Nah, udah muncul nih di sini, primary output. Nah, sekarang kita akan, output ya, udah. Jika sudah, klik kanan, kemudian kita cek properties Windows-nya. Oke, ikonnya belum nggak di sini ya, read only, false. Oke, klik, kemudian klik kanan di bagian sini, create shortcut to primary. Nah, kita beri nama di sini, rename ya, namanya image viewer. Oke, image viewer, ini nanti akan kita simpan di desktop. Enter. Di image viewer, klik kanan, properties Windows. Nah, ini ikonnya kita ganti. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu nih icon. Ini kan di application folder. Klik kanan, add file. Kita tambahkan icon tadi yang kita sudah buat ya, Echo, open. Nah, sekarang di image viewer, di bagian properties, iconnya kita pilih di browse application folder, klik 2 kali. Nah, ini icon ya. Oke. Udah, image viewer ini kita tarik nih. Ini yang di desktop dulu ya. Desktop. Nah, sekarang kita copy lagi. Create shortcut. Kita rename. Ini untuk yang bagian program file. Coba kita pindahkan aja dulu ya ke program menu. Program menu. Coba kita klik di program menu. Ini iconnya kita ubah. Sama di sini ada di application folder, galeri. Oke. Coba kita pastikan yang di stop tadi masih berubah nggak ya? Oh, iconnya udah ya, icon udah ada di sini iconnya ya tadi. Oke. Nah, sampai sini kita sudah buat nih. Coba sekarang kita cek di bagian setup. Nah, di bagian setup, teman-teman silakan diklik di setupnya. Klik. Nah, di sini ada nih, properties itu ada seperti author. Autornya siapa namanya? Nah, saya buat di sini adalah nama saya, Agus Ambarwari. Agus Ambarwari. Nah, kemudian deskripsinya apa? Misalkan
image viewer installer gitu. Installer. Oke, installer. Kemudian misalkan manufakturnya apa. Nah, ini saya buat aja lah. Amiot Corp gitu misalkan. Misalkan jika ada link itu bisa teman-teman tambahkan sendiri di sini propertiesnya manufaktur URL, post builder dan lain sebagainya, product code, product name. Ini namanya saya buat setup aja nggak apa-apa. Silahkan bisa teman-teman nanti apa namanya edit sendirilah. Nah ini target platformnya apa, 32 bit atau 64 bit. Nah saya buat aja 32 bit gitu agar bisa diinstal di 64 bit juga. Versionnya. Nah sampai sini udah selesai. Nah ini add remove program iconnya saya buat ini browse, kita pilih icon tadi ya. Oke, galeri, oke, dah. Sampai sini sudah, kita coba klik kanan, properties. Nah kemudian di bagian sini, tadi sini ya, di setupnya saya klik kanan, properties. Kita akan cek nih teman-teman, configuration manajernya. Nah, jadi image viewer ini konfigurasinya jangan dibuat debug juga bisa, tapi mending dibuat release saja. Release, build, ini di close. Kemudian jika ada URL yang pengen ditampilkan, pilih aja. Terus apa namanya? Teman-teman bisa pilih juga. Ini aplikasi yang teman-teman buat itu mensyaratkan apa namanya? File tambahan apa sih, requirement file apa. Nah, di sini perlu jadi ketika orang lain itu mendownload aplikasi teman-teman, mereka harus punya nih atau sudah terinstall di komputernya itu Microsoft.NET Framework 4.7.2. Nah, ini teman-teman bisa spesifikasikan sendiri. Nah, saya buat default saja seperti ini ya. Nah, ketika nanti nggak ada, maka aplikasi itu akan melakukan pendownloadan gitu, akan download melalui linknya ini Microsoft gitu. Dia akan mencari sendiri lalu melalui ini komponen vendor website. Jadi ini biarkan default aja. Ya, oke. Sampai sini sudah selesai. Saya oke. Klik. Nah, coba di bagian setup, klik kanan, kemudian ini dulu ya. Ini tadi ada perbaikan nggak ya? Nah, Solution Explorer, klik kanan. Sorry. Image Viewer, klik kanan, Rebuild. Nah, udah selesai. Kemudian di setupnya ini juga klik kanan, Rebuild. Nah, di sini adalah proses pembuatan aplikasi. Ini kan setup.msi. Oke. Masih proses. Oke, sudah selesai. Kita akan coba cek. Caranya klik kanan. Kemudian open folder in file explore. Nah, di sini sudah muncul nih. Ada di mana ya? Di release pasti kosong. Bukan di release tapi di debug. Nah, di sini udah nih, udah ada setup dan juga setup.msi. Nah, jadi bisa diinstal. Kita coba yang setup.msi ya. Kalau ini nanti kayaknya perlu menginstal apa namanya Net Framework. Nah ini, ini komponen perlu menginstal ini. Nah tapi kan karena di sini komputer saya sudah ada, nah ini bisa di don't accept. Oke, berarti paketnya yang ini aja. Nah, jadi file aplikasi saya hanya sebesar ini ya, 640, 1 mega lah kurang lebih. Coba saya install. Saya coba minimize semua. Oke, ini saya close. Kita perhatikan di desktop ini nggak ada file apapun ya. Saya akan setup. Next. Nah ini. Amiot Corp setup. Everyone atau just me. Oke, next. Yes saja. Oke, close. Nah, udah jadi nih teman-teman. Mana tadi ya? Image viewer. Ini image viewer. Ini aplikasi yang sudah tadi saya buat. Coba saya klik 2 kali. Nah, udah muncul nih aplikasi image viewer untuk menampilkan gambar. Oke, nah udah ya. Sampai sini sudah jadi aplikasi installer kita. Dan ini pun kita bisa uninstall juga. Caranya di control panel. Oke, control panel.
Itu ada uninstall program, nanti kita cari tuh image ya, image viewer ya, image viewer. Sorry, kalau bukan image viewer berarti namanya setup jangan-jangan tadi masian ya. Oke, sorry. Oh iya, namanya masih setup. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa diubah. Ini Ahmed Corp ya. Nah, di-uninstall saja. Yes. Oke, selesai. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat installer suatu aplikasi. Nah, ini kalau misalkan sudah selesai, bisa di-close teman-teman. Oke, close saja. Oke, terima kasih. Itu mungkin tutorial hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada yang tanyakan, silahkan tinggalkan komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.